Kedua, rempah-rempah di India ini didominasi oleh mixed spices ya, seperti cabai kering, kunyit, bawang putih, jahe, asam, dan sebagainya. Nah, permintaan rempah yang tinggi tersebut diperkirakan akan meningkat karena faktor-faktor seperti meningkatnya pendapatan, industri makanan cepat saji yang tumbuh pesat, dan juga meningkatnya kesadaran konsumen tentang manfaat obat-obatan yang terkait dengan konsumsi rempah-rempah tersebut. Salah satu bukti yang nyata adalah ya, selamat siang waktu Bombay. Selamat datang di acara Insider. Saat ini saya berada di sebuah pasar rempah karena seperti kita ketahui, India sangat terkenal sebagai tempat rempah-rempah, dan hari ini ada Insider edisi khusus yang akan membicarakan tentang rempah. Kita tapping langsung dari pasar rempah di tengah kota Mumbai. Begitu, Ryan. Silakan, Ryan. Baik, selamat siang berarti ya Pak Bib ya di sana ya. Ya, di sini sudah siang. Ya, kita kembali lagi di acara Insider. Kalau di Indonesia ini pukul 4 sore. Jadi udah menjelang sore ya. Jadi di sini kita mau memperkenalkan apa aja nih Pak Bib? Kita lihat-lihat pasar rempah di India. Hari ini kita akan berbicara tentang masalah rempah-rempah, dan saya akan mengunjungi salah satu pusat rempah di India, dan kita akan menemui langsung salah satu buyer terbesar rempah, namanya Mr. Gopal, sekaligus dia adalah presiden dari Cengkeh Sedunia. Jadi ada konsil Cengkeh Sedunia, beliau ada presidennya dan juga sebagai chairman di perusahaannya. Begitu. Dan juga jangan lupa kita juga akan berdialog dengan konjen RI yang ada di Mumbai, India. Begitu, Ryan. Wah, sangat seru ini teman-teman Insider, udah nggak sabar nih pasti mengikuti dialognya Pak Bib dengan Pak Gopal dan Bapak Agus Sabtono ya. Ya, betul sekali. Oke, baik. Saya akan mulai ya. Pertama-tama saya akan menemui Pak Gopal dulu. Good morning, Mr. Gopal. Good morning. Fine, thank you. This is your place. Yes, And may I come in? Welcome. Okay, please. Welcome. So, this is Indonesia Lalpari. Okay. And this is Sri Lanka Lalpari. 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 In Indonesia, we call it Cengkeh. Cengkeh. Lalpari is a brand. Oh, brand. Here, in Indian language, Cengkeh is called clove. In English, it is called clove, Right, but in Hindi, it is called long. L-A-U-N-G. Long. All right. Yeah. All right. And of course, there are many other items. You can have a look. Yes. Sabe Java from Madura. Oh, I see. This is you imported from Madura. Madura. I see. Siao maize. Okay. Siao nutmeg. Yes. Pala puli. Yes. And we have And a lot black pepper and white pepper. This is white pepper. cinnamon cassia. Yes, cinnamon cassia. All right. So a lot of commodities product you imported from Indonesia. So we import, the ship
takes the goods to the port, and from port it goes to the cold storage, Okay, and we store the goods in temperature below 4 degrees. I see. And then once the goods are settled down, we bring part of it here to the showroom. This is the showroom. This is the So this is kind of a showroom. okay. Here the customers come and inspect our goods, and then they settle the deal. Yes. After that, they take the delivery from the cold storage. Great. So we have many viewer now, and we are in an organization called Indonesia Direct, and then they want to know more about how the spices market here and what is the prospect and so on and so on. Maybe we can go to your room and we Certainly, talk. you're most- Okay. most welcome. Okay, please. Please, sir. Baik, kita bergabung kembali dari Mumbai, India, di pasar rempah di sini yang luar biasa. Kali ini Ryan, saya akan mencoba menginterview konsul jenderal kita yang ada di Mumbai. Beliau sudah berada di pasar ini, suatu kehormatan kita bisa ketemu dengan beliau. Ya, jadi kita akan langsung interview beliau, ya, Yan. Oke, Pak Bib. Ini Ya. non insider pasti udah sangat nggak sabar ketemu Pak Agus Sabtono ya, Konjen. Ya, Pak Agus Sabtono. Baik, ya. Ya, baik. Beliau sudah ada di depan saya sekarang. Ryan, saya akan langsung sapa beliau ya, Ryan. Iya. Halo Pak Agus. Makasih. Ya, Selamat sore Pak Ryan. dia masih muda. Jadi dipanggil Mas saja. Ya Mas Ryan, selamat sore. Tumben, Kak. Teman-teman dari Indonesia Direct juga.
Ya, baik, bagus. Sesuatu kehormatan sore ini kita bisa ke Spice Market dan kita bisa juga ngobrol dengan Bapak. Teman-teman di sini sudah menanti nih beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan Pak Agus yang sudah saya kumpulkan dari teman-teman. Sebenarnya produk Indonesia, rempah Indonesia ini digemari nggak sih di India gitu, Pak Agus? Baik, terima kasih Pak Mas Bib. Terima kasih sekali waktunya sore hari ini. Sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, ada hal yang perlu saya sampaikan dahulu. Kenapa kita sekarang bicara rempah? Masyarakat India itu pada umumnya adalah pemakan atau peminum rempah-rempah yang luar biasa. Di dunia ini mungkin negara yang bisa dikatakan yang selalu menggunakan rempah dari bangun tidur sampai tidur itu adalah bangsa India. Ya. Itu betul-betul tercermin dan terlihat di dalam kehidupan sehari-harinya, dari makanannya maupun dari semuanya, makanan minuman ya, karena semuanya serba rempah. Kita tahu rempah utamanya pada umumnya seperti lada hitam, kapulaga, kemudian jahe, kunyit, cengkeh, pala, jinten, kayu manis dan lain sebagainya. Itu adalah jenis rempah yang juga berada di Indonesia. Tapi kalau mungkin di Indonesia atau negara lain mungkin tidak semua orang menggunakan itu. Ya. Tapi di sini mulai siapapun pasti menggunakan itu. Kita minum minuman pun menggunakan itu. Bahkan minum teh aja kayak cair. Betul. Jadi makanan misalnya aja kalau saya sebut, ya mungkin orang yang kita kenal itu misalnya ya biryani, nasi biryani. Iya, betul. Kemudian chicken tikka, chicken tandoori, masala dosa, kemudian ada dokla dan rogan josh. Itu makanan. Minuman pun itu pastinya masala chai. Ya, masala chai itu teh pakai susu yang selalu pakai rempah. Iya, saya kemarin nyoba ya, itu, Pak. Dan ada seperti Jaldera dan India Mocktail. Itu semuanya serba berempah. Ya. Kalau masalah chai itu adalah makanan yang bisa dikatakan sangat murah, karena dimanapun di pinggir jalan pun akan bisa temuin dengan harga biasanya satu gelas kecil cuma 10 rupiah. Betul. 10 rupiah itu kira-kira di kita itu kurang lebih 2.000 rupiah. Betul. Jadi dengan begitu besarnya pengaruh rempah-rempah dalam kehidupan Mekah, jadi rempah-rempah itu ada bagian penting dari makanan masyarakat India. Rata-rata kalau saya boleh sampaikan sini, mereka mengkonsumsi 3,25 kilogram rempah-rempah dalam setahun. Ya. Itu satu. Kedua, rempah-rempah di India ini didominasi oleh mixed spices ya, seperti cabai kering, kunyit, bawang putih, jahe, asam dan sebagainya. Nah, permintaan rempah yang tinggi tersebut diperkirakan akan meningkat karena faktor-faktor seperti meningkatnya pendapatan, industri makanan cepat saji yang tumbuh pesat, dan juga meningkatnya kesadaran konsumen tentang manfaat obat-obatan yang terkait dengan konsumsi rempah-rempah tersebut. Salah satu bukti yang nyata adalah pada saat COVID, justru rempah-rempah tersebut meningkat dengan pesat penjualannya. Laku luar biasa. Dan mereka salah satunya dengan Indonesia, salah satu kontribusi pada saat 2020 ke 2021, peningkatannya dari yang tadinya perdagangan Indonesia ke India itu kurang lebih totalnya sekitar 14 miliar US dollar menjadi 21 miliar US dollar. Luar biasa. Ya. Jadi itu peningkatan yang luar biasa, dan salah satu kontributornya ada rempah-rempah. Tentunya ada yang lainnya ya. Kita tahu India itu ada importir batu bara, importir palm oil, dan salah satunya rempah-rempah dan obat-obatan. Itu yang nah sekarang ke pertanyaannya. Sebenarnya kita itu rempah kita gini, saya mau nyampaikan begini sebenarnya, bahwa India dan Indonesia itu sama-sama eksportir dan importir. Kalau bicara rempah-rempah, India juga ekspor rempah-rempah karena dia adalah salah satu produsen terbesar rempah-rempah di dunia. Tapi Indonesia bisa mengekspor karena Indonesia saat ini adalah nomor 2 eksportir terbesar rempah-rempah ke India. Nomor 1-nya Vietnam. Nah, Indonesia nomor 2. Jadi dengan begini kita melihat bahwa kita masih punya peluang yang luar biasa. Karena kalau boleh saya sampaikan di sini, kita itu saat ini baru mengekspor kira-kira
bisa dikatakan kurang lebih ya, Ya. itu total impor rempah-rempah India dari dunia itu mencapai 206.000 ton senilai 724 juta. Itu total seluruh dunia. importnya India Ya. dari luar negeri. Ya. Rempah-rempah itu 206.000 ton, sekitar 724 juta US dollar. Ya. Nah, dari Indonesia berapa? Berapa, Pak? Nah, dari Indonesia kurang lebih 31.000 ton senilai 111 juta Dari US dollar. 700 baru. Dari 724 juta, kita baru 111 juta. Jadi kita pangsa pasar kita kurang lebih 15,3%. Indonesia nomor 2, saya tadi sampaikan, Vietnam nomor 1. Jadi kita masih punya peluang. Kuenya masih besar. Ya, kita punya keunggulan untuk rempah-rempah tertentu. Salah satunya kalau saya boleh sampaikan tadi mungkin Pak Gopal sudah menyampaikan ya. Pak Gopal itu rekan kami, teman kami dekat, yang dimana dia adalah importer besar untuk cengkeh salah satunya, kemudian cabai Jawa ya, kemudian yang lada dan sebagai pala dan sebagainya. Nah, yang salah satu yang paling terkenal memang adalah cengkeh dari Indonesia yang disebut Lalpari. Lalpari kemerahan. Nah, mereka memang Lalpari yang dari orang India ini selalu menyebut Lalpari itu berasal dari Sulawesi Utara. Ya, walaupun mungkin di kita banyak berasal dari daerah lain, tapi mereka tahunya originnya sana. Karena yang memberikan nama Lalpari itu adalah si orang India ini. Nah, selain itu ada namanya ya pala ya. Kemudian juga lada hitam, lada putih. Kemudian ada yang lain yang biasanya juga mereka suka itu misalnya kayu manis, kunyit, jahe, pala, tadi bisa disebut ya, kapulaga dan vanila. Itu adalah produk-produk komoditas yang kita sering ekspor sini. Tapi tadi sudah sampaikan Pak Gopal, yang paling utama itu adalah cengkeh yang paling utama itu ya. Nah, jadi itu adalah komoditas ekspor Indonesia ke India. Nah, India sebaliknya mereka mengekspor. Misalnya cabai kering itu diekspor ke mereka, ke Indonesia. Kemudian onion ya, bawang merah, bawang putih itu mereka juga ekspor. Itu kuat. Dan yang juga cukup besar adalah kacang tanah. Groundnuts itu mereka juga ekspor. Nah, bahkan itu mereka bisa dikatakan untuk kacang groundnutsnya itu sangat bagus-bagus. Besar-besar bagus-bagus. Itu yang mungkin untuk menjawab pertanyaan pertama. Luar biasa. Jadi, nah dari yang produk-produk tadi sudah Pak Agus sebut itu, kira-kira yang punya kesempatan besar untuk masih masuk ke pasar India yang mana aja Pak Agus? Pasti yang saya bisa katakan adalah cengkeh itu masih besar karena cengkeh kita bisa dikatakan yang pelapar itu adalah kualitasnya paling bagus dibandingkan sebut aja cengkeh dari Sri Lanka maupun dari Madagaskar. Mereka juga pesaing kita, tapi saya dengar sendiri dari pihak orang India, dari Pak Gopal maupun yang lain, bahwa cengkeh kita kualitasnya lebih bagus. Kualitasnya. Itu cengkeh tetap bisa dipertahankan. Lada besar peluangnya, kemudian selain itu yang lain-lainnya seperti saya sebutkan juga masih terbuka peluang seperti kunyit, ya, kapulaga, pala, jahe itu masih juga terbuka peluang. Nah, vanila juga. Sekarang pertanyaan, kalau masih terbuka seperti ini, teman-teman ini kan yang dengarkan komunitas kita kebanyakan UKM Pak ya. Itu apa yang harus mereka persiapkan Pak? Biar bisa mungkin hanya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Gopal tadi, bahwa memang kita itu dalam berbisnis rempah-rempah ini memang kalau kita sudah sepakat untuk mengirimkan produk A dengan jenis A, B, C, tolong itu dipenuhi. Itu pasti. Ya. Terus kualitas itu dipertahankan atau ditingkatkan. Ya, karena mereka itu akan memperhatikan itu. Setelah itu baru bicara bagaimana pembayarannya. Tadi sudah disampaikan Pak Gopal juga. Karena itu juga harus hati-hati. Biasanya dengan LC itu akan lebih aman ya. Kemudian habis selesai pembayaran, yang juga terakhir adalah bagaimana pengirimannya, ya, pengirimannya karena supaya sampai ke Indianya tetap dengan menjaga kualitas yang diharapkan.
Nah, sampai India itu biasanya ada lembaga atau institusi yang melakukan kualitas untuk melihat dan memberikan label, yaitu FSSAI. Jadi itu kalau di Indonesia kayak ya, dia adalah lembaga yang pemerintah India di bawah Kementerian Perdagangan, Commerce, Ministry of Commerce, yang akan memberikan label. Nah, biasanya label itu kalau untuk produk rempah larinya labelnya hijau, yaitu vegetarian. Nah, nanti karena begini, di India itu rempah biasanya dia import yang raw, mentah, kemudian nanti mereka bisa diproses. Jadi ada yang diproses kembali, dibersihkan, direpackaging, dan direekspor. Itu bisa dilakukan. Nah, satu. Kedua, mereka langsung masuk dijual retail ke ibu rumah tangga. Ketiga adalah mereka juga bisa masuk ke industri makanan. Jadi itu jenis-jenis rempah-rempah yang bisa dilakukan di India. Dan sekarang yang pasti dalam masa COVID dan setelah COVID ini, rempah-rempah bisa juga sebagai obat-obatan. Ya, baik Pak Agus, terima kasih. Pencerahan banget buat teman-teman di sini, dan tentunya mereka banyak sekali yang ingin masuk ke pasar ini, Pak Agus. Nah, pada saat misalnya kemudian mereka sudah dapat inquiry, sudah berhubungan dengan para importer dari India, kira-kira ada sih nggak tip-tip bagi teman-teman bagaimana biar kalau berhubungan dengan para importer dari sini dalam melakukan bisnis dengan para importer di sini? Begini, ya, yang saya perlu sampaikan adalah tolong pada saat melakukan negosiasi bicarakan dengan detail, semuanya harus details dan seluruhnya tercatat dengan baik dan suatu kerjasama atau MOU apapun namanya, kontrak kerja, dan itu semua tercatat dengan baik, ya. Kemudian tadi saya sampaikan tadi dan Pak Gopal sampaikan masalah pembayaran, semuanya pengiriman semua harus jelas, ya. Kemudian setelah itu apa yang misalnya dijanjikan, nah itu tolong misalnya kualitasnya dipenuhi, jangan karena untuk mendapatkan untung sedikit atau apa akhirnya tidak terpenuhi. Ini masalah kepercayaan juga, ya. Kalau tip kami juga, kalau misalnya masih ragu-ragu dengan calon bayarnya, ya bisa menghubungi kami KJRI, ya. Di KJRI kami akan mengecek bagaimana kredibilitas perusahaan tersebut. Nah, karena itu sangat diperlukan. Kita bisa cek langsung bagaimana kredibilitas perusahaan tersebut, apakah bagus dan tidak bagus dan sebagainya, rekodnya dan sebagainya. Nah, itu kita bisa cek. Jadi seperti ini yang bisa kami sampaikan tip-tipnya, ya. Bicarakan secara detail dan tercatat dalam bentuk kerjasama atau MOU. Kemudian tadi kalau masih ragu-ragu silakan hubungi KJRI untuk melakukan pengecekan perusahaan tersebut. Luar biasa, begitu Ryan, luar biasa. Jadi memang support dari Pak Agus dan tim KJRI di sini all out. Kami dibawa sampai melihat di tempat ini dan dikenalkan langsung dengan Presiden Cengkeh Dunia. Ini bukan Presiden Cengkeh India, tapi dunia gitu, Ryan. Saya pikir sementara itu dari kami laporan langsung di Insider pada episode kali ini. Saya kembalikan ke kamu di Indonesia. Silakan, Ryan. Terima kasih. Makasih, Pak Agus. Baik, terima kasih Pak Agus Sabtono selaku Konsen Jenderal RI, langsung dari Mumbai bersama Pak Bib, ya. Oke, teman-teman Insider tadi sudah didiskusikan langsung sama Pak Agus dan Pak Gopal mengenai pasar Mumbai, pasar India. Sangat dan insightful sekali. Betul sekali, sangat insightful. Dan sebelum kita akhiri, Pak Agus mau kasih pesan sedikit buat teman-teman yang ada di Indonesia. Silakan Pak Agus. Terima kasih. Kita habis ini akan coba memperlihatkan seperti apa pasar rempah-rempah di India. Kita berada di APMC Market, di sini di Navi Mumbai, di mana pasarnya luar biasa besar. Saya bisa katakan ini mungkin salah satu pasar yang terbesar di dunia,
karena dia mempunyai pasar retail, punya pasar wholesale, dan produknya juga betul-betul dalam berbagai jumlah yang luar biasa. Jadi di sini dari seluruh dunia melakukan transaksi untuk rempah-rempah. Ini bukan hanya berada di Mumbai, kebetulan kita di Mumbai dan dia yang terbesar, tapi di seluruh wilayah India itu mereka punya pasar seperti ini, yang khususnya yang ada pelabuhannya. Jadi ini salah satu contoh saja. Dan kalau ditanya bagaimana Pak peluangnya, peluangnya masih terbuka lebar, masih luar biasa. Tadi saya bilang kita baru sekian persen, yang tentunya merupakan kesempatan bagi teman-teman. Ya, kami terbuka untuk kalau memang diperlukan kita melakukan istilahnya Zoom meeting khusus dan sebagainya dengan asosiasi tertentu atau asosiasi yang sekarang teman-teman berada ini. Kami siap untuk memberikan fasilitasi. Kami di sini tugas kami adalah membantu meningkatkan ekspor Indonesia, khususnya dalam hal ini ada rempah-rempah. Mudah-mudahan informasi-informasi ini bisa menggugah atau mendorong teman-teman untuk memasuki lebih banyak lagi ke pasar India. Sukses dan salam sehat dari Mumbai. Ya, terima kasih. Luar biasa sekali, Pak Agus. Oke, jadi kita akan jalan melihat pasar yang tadi dibicarakan oleh Pak Gopal dan Pak Agus. Gimana sih, kayak apa pasarnya? Seperti ini. Sambil kita lihat, jadi teman-teman yang ada di sini pun akan tahu seperti apa. Ya. Would you like to say something? This is Asia's largest market as far as agri commodities is concerned. Anything and everything, any ingredient that goes into the kitchen, cooking, is available here for business. Not for retail, but for buying big quantities, for imports, for exports. This is the place. We have all kinds of food ingredients like wheat, sugar, rice, Yes. even Ajinomoto, spices, lentils, cooking oils. Okay. A lot of your Indonesian palm oil, after repackaging into consumer packs, gets traded here in a big one. Okay. Palm oil industry is very big. We have dry fruits here, Okay. nuts, fresh fruits, Fresh fruits vegetables, too. yes. Okay. vegetables, lentils, many. Anything that goes in the kitchen is available for Wow. trading. How big is this market, leader? Market is about 300 acres 300 acres. total. Wow. Spices is about 60 acres. Wow. So big. So we have ingredients coming, dry dates that you see here are Yeah. from Pakistan. Ya, itu lihat tuh. Jadi orang-orang begitu ingredientnya datang, mereka pada dijemur di depan, kemudian diproses lebih lanjut. Begitu yang terjadi di sini. We have dates which we have during Ramadan. You have dates. Ya, dates. Kaju. Kurma. Korma. Ya. That comes from Iran. Which is also sold here. Oh ya? Oh sih. So these are the showrooms. Oke. Here we display little quantity as samples. But Ini hanya major semacam showroom. quantities are stored in the cold store. Oh, ada juga tempat yang lebih besar, cold store-nya di sebelah sana ya. Jadi yang kita lihat sekarang lebih ke hanya showroom-showroomnya aja. Jadi kalau buyers datang, kalau kita mau berjual beli transaksi, mereka ke sini gitu. Sampai sana-sana semua itu ya Pak? Iya Pak, semuanya ini sampai berapa gedung banyak sekali. So kita pergi ke sana. Oh iya.
Ada pertanyaan Yan? Dari kamu apa dari teman-teman member yang ada yang join? Ini kita sudah sampai di pasarnya. Yang tadi saya bilang minum chai. Ini mereka Oh minum. iya iya ini nih Pak. Mereka lagi pada minum chai nih. Ini dibuat. Beginilah pasar. Nah ini kita akan masuk ke dalam pasarnya sendiri. So this is the retail ya. Retail. This is the Oh retail. ini retailnya. Oke. Ramai sekali di sini Ana. Macam-macam orang jualan rempah-rempah. Tapi yang retail ini yang jualan dan ribut, banyak orang jual macam-macam. Ini ada beras juga. Oh ini ada rempahnya. Macam-macam di sini. Ada harga-harganya juga, semua itu dalam rupiah. People are buying every day gitu. Ya ini adalah lombok-lomboknya. Tampilannya mirip kayak pasar gede ya, Pak Bib? Ya. Begitu Yan. Seperti. This is from Semarang. Oh ini dari Sugar Semarang. pepper. Ya, The pepper ya. pepper with the tail. Lada, black pepper. Black pepper with the tail. Ada tail. Ya. This is tail pepper. It's called sugar pepper. Ya. Thank you. Ini cabai Kering ya. di mana kita import dari India biasanya. Oh malah kita yang import ya. Iya. Nah. Kamu lihat yang ribut banget di sini. Kalau ini kan biasa ya. Ada mete, ada kacang almond, kacang-kacangan enak banget ini. Luar biasa ya, Yan. Gimana? Sama itu, Pak Bib. Nggak jauh beda juga sama pasar Indonesia. Iya. Semua isinya rempah-rempah ya? Gimana, Yan? Isinya rempah-rempah semua di situ. Rempah-rempah, ada juga nasi. Nanti ada juga sedikit Tupperware di sini dan macam-macam. Ini kita ketemu orang-orang Indonesia belanja rempah-rempah di sini. Ada makanan kering juga. Ada permen coklat juga ya, kalau kamu tanya, tapi ya nggak banyak. Umumnya rempah-rempah. Gitu. Ada buah arang. Buatin namanya. Lombok kering. Ada lombok. Ya, hampir sama kayak gitu. Ada juga snack sedikit, beberapa snack di sini. Jadi apa yang dijual di sini pada dasarnya sama dan dalam jumlah luar biasa banyak sekali. Padahal ini baru pasar yang retail, belum lagi pasar yang untuk barang-barang wholesale atau barang-barang yang diekspor itu yang jumlahnya besar-besar, itu mereka punya gudang-gudang tersendiri dan juga ada cold storage-nya biar barangnya nggak gampang busuk. Nah, kita sudah keluar dari pasarnya.
Dan seperti itu laporannya ya. Oke, ada pertanyaan? Oke, Pak Bib. Buat gambaran ini ya bagi teman-teman vendor di sini udah beberapa vendor juga yang mengikuti kita. Ya. Mungkin ada yang ingin menanyakan seputar pasar tadi sudah ditunjukin oleh Pak Bib. Ya. Ada pertanyaan silakan bisa langsung ditanyakan via Zoom call ini atau di chat melalui meeting chat juga bisa. Nanti akan saya sampaikan. Sepertinya belum ada, Pak. Oke, baik. Berarti saya dengan demikian, berarti kita akhiri acara insider kali ini. Saya kembalikan lagi dari kamu Ryan. Demikian laporan saya dari pasar rempah di India. Ini kamu Ryan. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Bib. Berarti masih sama ya kesimpulannya teman-teman insider pasar pasar untuk rempah-rempah terutama sangat besar sekali ya teman-teman. Jadi ini peluang buat para calon eksportir untuk info-info selanjutnya mengenai pasar India atau khususnya kita akan lanjutkan lagi di acara insider selanjutnya. Selamat sore dan salam insider.